Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Insya Allah, alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup dengan muatan PKN. Yang akan kita pelajari kali ini adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah kamu terima dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada materi ini adalah KD 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan kompetensi dasar 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kembali pemahamannya mengenai Pancasila. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai pada sila ke-1, kedua, dan ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat melakukan refleksi terkait penerapan sila ke-1 hingga ketiga dengan benar. Dulu saat kita masih belajar dengan cara tatap muka di dalam kelas, setiap hari Senin kita selalu melaksanakan upacara bendera ya. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan dalam upacara bendera itu adalah pembacaan teks Pancasila. Siapa yang masih ingat bunyi Pancasila? Oke, kita sama-sama mengingat ya nak. Pada sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo, siapa yang masih hafal? Mudah-mudahan masih hafal semua ya. Guru yakin kalian pasti sudah mengetahui bahwa Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Tapi kalian tahu tidak ya bahwa jumlah bulu pada Garuda Pancasila melambangkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Coba yuk kita perhatikan gambarnya. Nah, bulu pada masing-masing sayap Garuda Pancasila itu berjumlah 17 helai yang menandakan tanggal kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 ya. Nah, bulu pada ekor itu berjumlah 8 helai yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan bulu pada leher berjumlah 45 helai dan bulu pada pangkal ekor berjumlah 19 helai yang menandakan tahun kemerdekaan negara Indonesia. Nah, ketika kita satukan menjadi 17 Agustus atau 17 bulan 8 tahun 1945. Pada kaki burung Garuda sebagaimana yang kamu lihat mencengkram sebuah pita berwarna putih yang bertuliskan semboyan negara Indonesia yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu juga. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila yaitu yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima merupakan nilai keadilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila diantaranya adalah yang pertama bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama.
Contoh sikap yang dapat kamu terapkan dalam sehari-hari, di antaranya beribadahlah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda agama dengan kita. Dan yang ketiga, tolong menolonglah meski dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua diantaranya persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia dan perdamaian. Nah, contoh yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekeliling kita. Ya, nah. Yang kedua, jangan pernah menganggap remeh orang lain dengan menganggap diri lebih kaya, lebih pintar, lebih cantik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, menjenguk teman yang sakit, menghormati kedua orang tua, dan mencintai perdamaian. Ya, nak, cobalah untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan berdamai tanpa harus mengedepankan emosi atau berkelahi. Nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga, cinta terhadap tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh yang dapat kamu terapkan, yang pertama, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, coba kalian lihat buku tema 1 halaman 22. Di bagian bawah kalian akan melihat kolom ayo berdiskusi. Coba kalian baca dulu wacananya. Nah, setelah kalian baca, kalian akan melihat bahwa tokoh-tokoh dalam cerita tersebut telah melaksanakan sikap-sikap atau nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Coba sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila sila keberapa? Iya, betul. Nilai-nilai pada Pancasila, nilai-nilai Pancasila pada sila kedua. Nah, dari mana ya kita dapat mengetahui bahwa sikap mereka itu mencerminkan sila kedua? Ya, dalam wacana tersebut tertulis bahwa Lani, Siti, Dayu, Beni, Yedo merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Tapi walaupun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka dapat bersahabat dengan akrab. Nah, tidak membeda-bedakan orang-orang di sekitar mereka atau di sekitar kita merupakan pengamalan dari sila kedua. Nah, di sana juga tertulis ya bahwa Lani dan teman-temannya begitu peduli terhadap Edo. Ketika Edo sakit ya, mengetahui Edo sakit, mereka membuatkan wedang jahe untuk Edo. Itu menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap temannya. Bahwa peduli terhadap orang lain juga menggambarkan sila kedua. Di bagian bawah tertulis mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Nah, tolong-menolong juga menggambarkan sila yang kedua. Gitu ya, Nak? Alhamdulillah, demikian penyampaian materi hari ini. Semoga kalian dapat dengan mudah memahaminya. Untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan pada Google Form yang akan dikirimkan oleh wali kelas masing-masing. Lebih dan kurangnya Bu Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.